Di sini saya akan menjelaskan tentang Angkatan 66. Berawal pada tahun 1966 pasca terjadinya gerakan 30 September, para mahasiswa dan masyarakat turun ke jalanan untuk menyuarakan beberapa tuntutan, antara lain tuntutan penurunan harga, pembubaran Kabinet Dwi Kora, dan pembubaran PKI. Meletusnya gerakan 30 September memicu ketegangan politik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai menurun, sebab pemerintahan pada masa Soekarno ini tidak tegas menindak kelompok yang terlibat dalam gerakan 30 September. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah malah mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti kebijakan sangring atau pemotongan nilai uang dan kebijakan kenaikan BBM. Kondisi Indonesia pada saat itu ada yang pro terhadap komunis dan ada yang anti terhadap komunis. Itu yang membuat situasi politik di Indonesia tidak stabil, serta mempengaruhi keadaan ekonomi di Indonesia. Pemicu gerakan mahasiswa yaitu salah satunya karena penaikan harga BBM. Sebab karena kenaikan harga BBM tersebut, karcis bus dinaikkan menjadi Rp100, padahal bus adalah kendaraan utama para mahasiswa. Massa mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah di Jakarta seperti tuntutan pembubaran PKI. Pasalnya PKI dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan 30 September serta pembersihan Kabinet Dwi Kora terhadap unsur-unsur PKI. Lalu tuntutan penurunan harga. 3 tuntutan ini diberi nama Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Namun, tuntutan ini tidak direspon oleh Bung Karno karena Bung Karno menganggap bahwa yang bertanggung jawab bukanlah PKI, namun hanya ketua PKI saja atau pemimpin PKI, bukan PKI secara keseluruhan. Setelah banyak aksi-aksi demonstrasi, Bung Karno mengundang 10 mahasiswa ke Istana Bogor untuk melakukan rapat kabinet. Namun upaya ini ataupun upaya-upaya lainnya tidak berhasil menenangkan mahasiswa. Aksi demonstrasi ini menimbulkan beberapa korban jiwa, salah satunya yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim. Tewasnya Arif Rahman Hakim semakin membuat para mahasiswa marah. Diduga tewasnya Arif Rahman Hakim ini karena ditembak oleh salah satu tentara Soekarno dari pasukan Cakrabirawa. Namun, dari pihak Cakrabirawa mengatakan kalau bukan Cakrabirawa yang menembak Arif Rahman Hakim. Lalu aksi unjuk rasa pasca pembubaran KAPI, sejumlah mahasiswa mendirikan Laskar Arif Hakim di kampus UI, yang komandannya adalah Fahmi Idris. Menurut beliau, Laskar Ampera inilah yang menjadi penggerak utama pasca terjadinya kejadian itu. Meski ada larangan untuk tidak melakukan unjuk rasa, aksi-aksi dari berbagai kelompok di Jakarta terus terjadi dan tidak terkendali. Massa pendukung Presiden Soekarno menyerang kedutaan Amerika Serikat, sedangkan Laskar Ampera menyerang Departemen Luar Negeri. Lalu kenapa sih mahasiswa harus sampai melakukan seperti itu? Karena mahasiswa atau pelajar yang semakin marah namun tidak ada respon dari pemerintah. Karena keadaan yang semakin memburuk, Bung Karno beberapa kali menggelar pertemuan. Puncaknya, Bung Karno menggelar rapat di Istana Merdeka, Jakarta. Namun, Bung Karno diberitahu bahwa ada tentara tak dikenali berjaga di depan. Karena khawatir, Bung Karno langsung pergi ke Istana Bogor. Saat itu, Soeharto mengutus 2 pengusaha yang dikabarkan dekat dengan Soekarno. Soeharto memerintahkan 2 pengusaha itu untuk mengatakan bahwa pemerintahan sehari-hari diberikan saja atau ditugaskan kepada Soeharto, namun presidennya tetap Soekarno. Soekarno setelah mendengar itu marah dan tentu saja tidak setuju atau menolak tawaran Soeharto. Karena upaya membujuk Soekarno tidak berhasil, maka dilakukan demo besar-besaran pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Lalu Soeharto mengutus 3 jenderal untuk menemui Soekarno. Akhirnya keluarlah Super Semar yang kedepannya akan digunakan Soeharto untuk urusan politik, seperti membubarkan PKI
menangkap menteri atau pejabat yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September, serta membubarkan pasukan Cakrabirawa. Hal inilah atau langkah inilah yang berhasil menghentikan aksi unjuk rasa mahasiswa. Audio Jungle.